awal-awal saya berbisnis itu kan B2B ya. B2B itu artinya ya kepandaian kita kiss ass lah ngejilat pejabat nih kan ngomong ini terbuka kalau di sini kan karena daging semua kan. Jadi mental baja nih. Ya dihujat, dikritik, dimaki kan udah harus lewatin. Kalau baperan ya jangan bisnis. Kalau mau kaya itu karena 10 tahun hidup. Berapa besar uang yang dari uang kita korbankan. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum, sudah bersama Mas Mardigu atau yang biasa dipanggil dengan Bosman. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang sama Bang Atta nih, terhormat nih. Diundang sama seseorang yang mempengaruhi lebih dari 50 juta orang tuh keren. Ampun. Ya enggak lah, kita juga sama-sama. Kemarin lihat buku-bukunya juga banyak memotivasi kaula-kaula muda. Ini Mas Mardigu ini aku lihat bukunya ada banyak ya, puluhan ya. Baru 24. Baru 24 kan. Dan beliau ini adalah seorang pengusaha juga. Kalau tadi aku ngomong di belakang layar, beliau ini kebanyakan usahanya B2B. Dan yang aku lihat mentalnya baja juga nih. Mental pengusahanya baja. Apa sih yang membuat Mas Mardigu udah punya usaha yang banyak tapi tetap rajin untuk bikin konten, bikin media dan lain-lain? Itu pertanyaan yang belum pernah ditanyain para podcaster yang lain nih kayaknya. Ini bedanya Bang Atta itu tuh nanyanya langsung ke yang dalam. Jadi saya merasa di awal-awal saya berbisnis itu kan B2B ya. B2B itu artinya ya kepandaian kita kiss ass lah ngejilat pejabat nih kan ngomong ini terbuka kalau di sini kan karena daging semua kan. Jadi kita harus manuver, ngerayu dan lain sebagainya. Jadi kita mengambil hati itu sedikit orang, entah itu penguasanya atau pejabatnya, terus untuk proyek-proyek B2B, baik itu pemerintah atau swasta. Jadi yang membuat nyaman mengambil keputusan aja. Jadi kita cuma entertain beberapa orang. Nah, 2016-17 saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru, masuk ke B2C, ke customer. Ternyata membangun bisnis langsung retail ke publik, ke jualan itu nggak gampang. Itu pendapat saya. Terus ya biasa, saya orang yang paling senang belajar, saya belajar. Nah, salah satu referensi kita adalah keluarga Halilintar dan Bang Atta masuk dalam kategori kita pelajari. Bahasa Atta selama tahunan, puluhan, mungkin 12-an tahun sekarang. Mereka nge-build trust ini dengan sosial media itu cukup lama, dan saya pikir kita belum mulai malah gitu kan gitu. Jadi saya pikir retail itu kekuatannya kalau dulu kan bisa beli pakai media, maksudnya pakai koran zaman dulu. Tapi begitu koran makin sunset, sosial media muncul, terus dunia ini bergeser, maka retail kayaknya punya challenge yang baru. Nah, akhirnya kita mencoba masuk ke sosial media, tentunya mengambil segmen yang istilahnya yang saya bisa dan natural di bawah sadar saya adalah geopolitik gitu ya. Nah, alhamdulillah dari 2019 sampai sekarang di YouTube terutama, ya mungkin kita urusan geopolitik artinya kan tidak politik. Kalau politik itu dalam negeri. Kalau geopolitik itu politik kawasan, politik regional, politik dunia atau global. Dan arti sederhana geopolitik adalah kekuatan geografi untuk memanfaatkan pengaruh politik. Jadi Selat Malaka geopolitiknya bagaimana, Selat Hormuz geopolitiknya, itu kira-kira ya. Nah, membicarakan geopolitik ternyata nggak banyak pemainnya. Jadi saya pikir akhirnya kita dapat ceruk pasar. Kira-kira itulah kira-kira akhirnya dikenal sedikit dengan orang-orang saya di sosial media, identik dengan geopolitik. Kira-kira gitu, Bang Atta. Itulah awal mulanya kenapa Mulanya. Mas Mardigu masuk ke dunia sosial media. Betul. Ada sesuatu yang bisa saya mainin kira-kira. Oke. Tapi menurut Mas Mardigu, sepenting apa sih sosial media untuk seorang pengusaha pada zaman sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Jadi kita tuh ada
3 rumus sukses gitu yang saya coba ajarkan. Nomor 1 adalah dari 100 orang yang berhadapan sama kita, berapa yang kenal kita? Karena semakin banyak yang kenal kita, semakin mudah kita sukses. Gitu. Jadi kalau 100 orang kita tanya 90 kenal Bang Atta, ya Bang Atta akan sukses lebih mudah. Terus kita tanya dari yang 90 tadi, berapa yang suka Bang Atta? Kalau yang suka 90%-nya, lu gampang lagi kayanya gitu kan. Nah, Amin. yang ketiga, dan ini menjadi challenge adalah dari 80 orang yang suka Bang Atta, berapa yang trust? Kalau 100% trust, lu gak mungkin miskin gitu. Nah, ternyata membangun knowingness atau kedikenalan itu lewat sosial media. Oke. Kemudian membangun kesukaan itu sosial media lebih gampang. Ya kan, Bang Atta mengekspos kegiatan ini, kegiatan sosial segala macam. Gue suka sama dia. Terus begitu masuk ke masalah spiritual dan sebagainya, wah dia orangnya begini nih, tertib iman dan lain sebagainya. Wah, trustnya tinggi. Begitu 3 level itu tercapai, followermu yang 50 juta 10%-nya itu adalah aset gitu kira-kira. Nah, itu kecemburuan saya kepada orang seperti Bang Atta ini yang saya bilang, penting juga nih build trust, bener gak? Tapi udah 7-8 tahun ya gak secanggih Bang Atta kita. Enggak juga lah. Tapi itu good track. Jadi saya pikir teman-teman nanti di luar sana yang muda-muda, build trust secepat-cepatnya. Oke. Bener gak? Trust itu yang Trust kayaknya yang gak bisa dihindari. Kalau kita mau bisnis ya. benar. Gitu. Karena kalau trustnya cacat, ya susah orang mau Udah. kerja sama kamu. Wah lama itu. Recovernya lama. Makanya kadang-kadang orang sekali nipu mungkin kalau menurut kamu angka nipu 100 juta itu gede atau 1 miliar itu gede, itu gak ada apa-apanya sama trust orang seumur hidup. Bener. Udah dapatnya itu doang. Habis itu gak tau kemana. Habis itu gone. Bener. Nah, miara trust itu bener-bener panjang. Gak bisa jadi semalam 2 malam gitu ya. Gak bisa. Nah ini konsisten tadi perlu mental baja nih. Ya dihujat, dikritik, dimaki kan udah harus lewatin. Kalau baperan ya jangan bisnis. Iya. Jangan jadi tokoh media sosial kalau lu baperan. Iya. Wah itu keren sih. Jadi mungkin trust ini kalau diibaratkan bisa kayak gelas ya. Jadi kalau sekali udah pecah, walaupun nyoba dipasang lagi ataupun kamu minta maaf, tetap udah retak dia. Udah retakannya. Udah ada retakannya. Dan retakan ini tuh waktu kita minum orang kanan kiri lihat. Iya. Jadi ketika orang lain lihat, orang lain juga jadi gak trust sama kamu. Kok dia udah pecahin gelas orang gitu ya. Jadi kuncinya jangan pernah mecahin gelas. Jangan pernah mecahin gelas. Karena nanti orang gak trust sama kamu. Nah, dari mana sih Mas Mardigu ini dapat ilmu yang kadang-kadang kan orang tuh ngerasa kayak susah loh mempelajari, tiba-tiba di umurnya Mas Mardigu sekarang udah ngerti geopolitik, bikin sosial media, bikin buku dan lain-lain. Ini belajarnya seperti apa Mas Mardigu sampai bisa membuat ini semua gitu? Saya ini penggila baca. Oke, gila baca. That's the point ya. Dari dulu membaca dan kebetulan bersahabat dengan penggila baca yang lain. Salah satunya adalah Pak Gita Wirjawan. Dan kita sering berantem memperdebatkan buku terbaru Francis Fukuyama misalnya gitu, atau debat gitu ya, debat gitu ya. John Westmeyer dan sebagainya. Kita bilang gue nggak setuju sama yang ini dan sebagainya. Jadi selain dibaca juga kita punya forum. Dan yang menarik dari beliau nih ya, dia merasa dari 1000 sekian Nobel, dari 600 hampir 700 Nobel Science, Islam ini belum memberikan ilmunya. Karena dari 130 sekian tahun Nobel Award itu kita paling dapat 5 kali umat muslim ini. Dan masa jayanya waktu ada zaman Harun ar-Rasyid di mana mereka membangun Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Maka si Gita bilang kayaknya kita harus membuat House of Wisdom nih. Kita pembaca tadi, free thinker tadi, sering diskusi-diskusi. Dan itulah terbawa sampai sekarang setelah tahunan kita mendiskusi. Jadi saya pikir kalau ditanya, kita masih lapar ilmu terus. Membaca itu adalah Kunci. bagian dari ini, kunci tadi, bagian dari pelajaran tadi. Nah kalau udah banyak tuh kayaknya kita pengen share. Karena share itu malah kita membuat jadi lebih
lebih ngerti kali ya ilmunya tadi ya. Jadi share bisa melalui sosial media, juga bisa melalui kelas-kelas terbatas. Itu sering kita lakukan gitu. Buat kayak lebih pinter dikit lah kira-kira. Jadi belajar terus lah intinya. Belajar ya. terus, nggak pernah selesai, bodoh terus. Jadi ketemu Bang Atta gue belajar lagi jadi terus. Enggak lah, saya juga belajar ini. Makanya kata Nabi kita, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Nah, betul. Jadi itu artinya memang sampai kapanpun, sampai umur berapapun terus belajar. Nah, kalau kita lihat-lihat, apa sih saran dari Mas Mardigu untuk anak-anak zaman sekarang gitu? Anak-anak zaman sekarang yang di era yang serba digital dan lain-lain. Boleh nggak mereka itu bacanya nggak baca buku tapi bacanya baca dari ChatGPT, AI ataupun diganti Ya, gitu? ya. Jadi knowledge itu atau ilmu pengetahuan itu memang sekarang berubah. Apa namanya? Dulu pakai buku, sekarang pakai screen gitu ya. Jadi kita anak sekarang ini kan kita bagi Gen Z yang 25 tahun ke bawah ini, mereka menggunakan ininya hanya baca clickbait aja. Nah, judul-judulnya aja. Judulnya saja. Caption depan doang. Nah, tapi saya nggak salahin. Oke. Karena kita yang mengisi sosial media pun tidak in depth, tidak dalam juga, cuman judul-judul aja gitu ya. Jadi ya di sini nomor satu saya pikir pemerintah harus mulai melakukan ya seperti di Cina ya. Jadi memang ada selected, hanya orang-orang tertentu yang qualified tertentu boleh mengisi sosial media. Bukan disertifikasi juga ya, tapi dikendalikan supaya jangan sampai ikut masuk, anak-anak kita berpengaruh gitu ya. Nah, dari sisi anak-anak, TikTok itu di China berbeda dengan TikTok di Indonesia. Iya, namanya juga bukan TikTok. Namanya juga bukan TikTok, dan isinya itu kayaknya ilmu pengetahuan semua deh. Bagaimana cara niket tali sepatu, bagaimana buat ini, buat itu, isinya tuh how to semua. Nah, itu yang membuat kalau saya kepikir, wah belum banyak tuh pemainnya di Indonesia dari sisi positif. Kenapa gue nggak feel isi sosial media dengan how to tadi, bener nggak? Sehingga anak-anak Gen Z dan milenial dan yang alpha di bawahnya menjadi orang-orang yang aplikatif gitu ya. Betul. Ya ini lihat, gue ngomong begini jangan diambil dulu sama Bang Atta. Nah, kita bikin bareng aja Mas. siap. Bareng aja bikin. How-to Biar gak banyak bersaing bareng aja. How-to-nya banyak banget Iya, gitu. banyak seru-seru itu. Iya itu, jadi saya pikir, dan anak sekarang tuh menurutku malah explore-nya jadi, ini jujur saya merasa dulu ada stereotip anak-anak, wah Gen Z itu malas. Enggak tuh. Karena di tim retail saya berapa ya, 60% Gen Z. Dan saya lihat mereka well informed, sangat bagus informasi di kepalanya bagus. Jadi kalau orang informasinya banyak itu mudah diajarinnya. Emang sih nggak dalam, tapi nggak apa-apa, mudah ngajarinnya. Sehingga bagi saya Gen Z itu malah generasi paling adaptif di dalam informasi, sehingga ngajarin mudah. Jadi kalau dia nggak ngerti, bukan salah Gen Z-nya, sayanya yang nggak bisa ngajarin. Oh gitu, oke. Mentornya yang nyalain diri sendiri, oke. Itu seru. Karena memang katanya leader-leader yang baik itu yang bisa mendeliver apa yang dia maksud ke anak-anak buahnya. Betul. Iya. Makanya pakai bahasa dia juga istilahnya gitu. Oke. Pakai bahasa dia. Jadi saya sampai harus belajar jujurly. Gue nggak pernah denger. Gue nggak denger. Oh, gue dalam apa namanya situationship apa? Situationship. Terus ini gimana? Ya 67 lah, 67 lah. 67 apa lagi? Ini Gen Z kalau ngomong gue nggak nyambung. Tapi saya harus belajar. Oke. Bener nggak? Keinginan belajar itu mungkin yang bikin master Nah terus begitu kita sukses. ngerti bahasa mereka, ternyata nyambung tuh. Iya. Mereka jalanin juga tuh gitu. That's a challenge gitu ya. Jadi sebenarnya Gen Z ini tuh butuh cara penyampaian yang mudah dimengerti ya. Bener ya, kita yang lebih merasa lebih tahuan sedikit, kita yang turun, jangan ngarepin mereka naik. Tapi kan kalau kita lihat kontennya Mas Mardigu sama bukunya ini berat-berat. Emang mereka gampang masuk dengan bahasanya mereka? Kan kayaknya ini kelas-kelas yang pembahasannya tuh berat gitu. Betul. Jadi
kalau buku ekonomi kita membicarakan tentang quantitative tightening, kita membicarakan banyak istilah-istilah ekonomi yang sangat berat. Tapi kita menggunakan gaya bahasa baru aja. Maksudnya kita menggunakan vocabulary baru-baru aja yang mudah, yang anak-anak sekarang mudah dimengerti. Jadi intinya adalah mereka mengerti, bukan mereka pintar. Gitu. Kalau mereka mengerti, mereka dapat aha-nya, mereka jalan gitu. Jadi saya berusaha tidak minteri orang, tapi berusaha membuat mereka exciting. Jadi lebih banyak cerita untuk memahami sesuatu. Saya kasih cerita, bernarasi, dongeng. Karena budaya Indonesia itu budaya pitutur. Budaya Indonesia dari zaman Nusantara itu bukan budaya tulisan. Pitutur itu berkata. Jadi kita kalau orang tua dulu tuh lebih ke ngasih nasihat, dari tutur katanya. Kita bukan budaya tulisan seperti budaya negara-negara lain seperti Persia atau Arab atau Eropa yang kuat di tulisan ya. Yunani kan tulisan semua. Kita pitutur. Jadi orang kita lebih paham kalau penuturannya benar. Makanya lebih suka orang kita dongeng, lebih suka diwayangin, dongeng, ya gitulah kira-kira. Nonton, kenapa nongkrong. Jadi kenapa channel Bang Atta itu banyak viewernya? Karena dituturkan, didongengin. Dipodcastkan, divideokan, itu. Mungkin kalau ini dijadiin tulisan belum tentu orang baca, gitu ya. Belum tentu orang baca. Iya. Itulah kenapa kita ngundang Mas Mardigu di sini ya, biar bukunya ketuang sih. Nah, menurut Mas, apa sih perbedaan mindset orang yang sukses sama yang susah untuk sukses? Good, itu pertanyaan penting untuk kita. Sukses itu kan tidak harus materi ya. Betul. Jadi kesehatan, kebahagiaan, keluarga, good in relationship dalam keluarga, itu adalah bagian dari sukses tadi. Jadi mindset itu waktu kita lahir sebagai manusia, ini yang platform di kepala kita itu softwarenya kosong. Dia cuma punya iOS saja, operating system. Tapi belum punya software. Nah, dalam kehidupannya dia dikenali dengan software bahagia, dikenali dengan software kaya, sukses. Jadi kalau ada keluarga yang kerjanya anaknya dimarahin terus, kamu nggak boleh gini, harus gini, maka anak itu nggak mungkin bisa mengembangkan dirinya karena penuh ketakutan. Karena apa-apa dia perlu validasi, ini boleh nggak gitu ya. Nah, mindset sukses itu mindset yang nggak ada boundariesnya, nggak ada pagernya, semua benar, nggak ada salahnya. Yang ada cuma benar sama yang lebih benar, enak sama yang lebih enak gitu. Nggak ada salah. Jadi kalau dia jatuh, dia bagi dia salah, bukan salah. Rugi bagi dia bukan salah gitu. Bahkan mindset sukses tuh nggak ada kata rugi. Jadi taruh duit 100 juta terus hilang. Oh, kamu rugi. Enggak. Duitnya hilang tapi gue kenalan sama Bang Atta. Dan Bang Atta ngasih gue rezeki 5 miliar. Ruginya di mana? Bener nggak? Jadi begitu vocabulary atau kata-kata tuh rugi tuh hilang. Ya sukses itu mudah. Nah jadi doktrin-doktrin waktu kecil, waktu kita masih belum bisa milih, itu harus kita hilangkan. Kalau enggak, sukses itu atau kaya itu sulit didapat. Nah mindset tadi mudah diubahnya, semudah mau balik tangan gitu. Sayangnya nggak bisa di dalam podcast ini. Lanjutin ya di bukunya. Di buku. Iya. Keren. Itu termasuk promo ya kan? Termasuk promo. Dan itu termasuk cara pintar dalam berpromosi. Nah, kenapa menurut Mas Mardigu banyak anak sekarang ini dia udah kerja keras tapi tetap belum bisa mencapai mimpi-mimpinya? Apa salahnya di situ? Oke. Jadi ada salah satu budaya yang semua orang sukses punya. Itu ada namanya delay gratitude. Bahasa Inggris ya, delay gratitude. Delay gratitude atau bahasa Indonesianya yang sederhana adalah menunda kesenangan. Jadi misalnya dia senangnya nonton. Maka kalau mau sukses itu gue niat selama setahun sebelum rekening gue 1 miliar, gue gak mau nonton. Nah
delay gratitude itu harus dimiliki, attitude itu. Jadi kalau Gajah Mada tuh sebelum Nusantara bersatu gue nggak makan buah maja gitu. Itu delay gratitude atau delay gratification. Nah, gratitude itu kita tentuin sendiri. Kita hobinya apa, kita sukanya apa. Oh, gue suka belanja misalnya. Gue nggak mau belanja gitu. Nah, kita ini nggak bisa tahan masalahnya. Yang nggak sukses tuh dia ada uang sedikit belanja, kalau perlu pay later, dicicil. Jadi nggak nabung, nggak nabung ya gitu. Nggak invest gitu ya. Ya itu kan, invest adalah bagian dari mau sabar tadi. Iya. Jadi di situ yang nggak dapatnya delay gratitude-nya. Oke. Itu input yang bagus. Itu bold loh guys ya, bold itu ya. Di garis kuning ya. Di garis kuning tuh. Nah, Mas Mardigu punya nggak saran atau advice untuk anak-anak muda dalam keuangan? Oke. Nomor 1, jangan pernah percaya pada motivator, coach, mentor yang mengatakan kaya itu mudah. Kaya itu kerja keras. Kalau mau kaya itu tanggalan merah hilangin dari 10 tahun hidup lo. Bold. Bang Atta sudah membuktikan, bener gak? 11 tahun dia tuh gak ada tanggalan merah sebenarnya. Iya kan? Nah, tim saya bilang, Bang udah tanggal merah nih. Iya, timnya minta tanggalan. Iya. Kayaknya kalau tanggal merah ada kerja juga. Ya itu. Nah, itu jadi work longer hour tuh, kerja di extra hour itu bener-bener di 10 tahun awal, entah itu tamat SMA mulai atau tamat kuliah mulai, udahlah nggak pernah bisa, jangan istirahat. Terus kedua adalah titip nih generasi muda, buatlah kesalahan sebanyak mungkin supaya nanti waktu dewasa dan waktu tua nggak ada tempat lagi buat salah. Bayangin lu umur 50 buat salah juga kan, mulai dari nol lagi. Tapi begitu umur 11-an, 20 tahun lu buat so many mistake. Dan lu syarat untuk sukses itu cuma satu hal lebih banyak lu lakukan dari kegagalan lu. Ya kan, kalau 1000 kali gagal lu buat 1001, satu itu yang menentukan kekayaan lu gitu. Nah, jadi quick sukses itu bukan guru yang baik. Jadi kaya yang cepat itu bukan guru yang baik, tapi kaya yang konsisten itu guru yang baik. Jadi quick scheme money, ya oke, kita senang sebentar, tapi invest lagi, bener nggak? Iya. Jangan pernah spending, gitu. Korbanin lagi ya. Puter lagi, buat lagi kesalahan lagi, gitu. Sampai akhirnya kita nggak ada tempat, karena ini pasti salah, udah tahu kok semua. Ya udah. Umur 30 ke atas lu gak boleh buat kesalahan lagi. Enjoy life deh habis itu gitu. Jadi kalau lagi umur 20-an nih, gas bikin aja. apa aja, gas. Bikin ya, jangan pernah berhenti 5 kalau baru dalam satu waktu. Bener gak? Apalagi kalau belum punya anak istri ya. Ya itu lagi gitu. Mungkin kalau udah punya anak istri agak-agak ngerem dikit lah. lah. Tapi jangan pernah direm juga kalau 1-2 aja lah, anak masih. Kalau pulang orang rumah masih bisa nerima anak istri kita dulu, bapak ibu kita hajar dulu deh gitu. Kalau gagal ya gitu-gitulah, harus berani. Harus berani keluar dari zona nyaman ya. Makanya kalau kuat orang bilang jatuh 7 kali bangkit 8 kali itu benar ya. Benar ya. Jatuh 9 kali bangkit 10 kali. Jatuh 100 kali bangkit 110 kali. Jadi bukan jatuhnya, tapi mantulnya. Ya. Selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya mah gak apa-apa jatuh. Jadi jatuh itu kamu harus kayak bola ya guys. Nah, jatuhnya jangan kayak batu. Kalau jatuh kayak batu, udah jatuh ke bawah. Tapi kalau jatuhnya kayak bola kan dia jatuh makin kenceng, makin tinggi naiknya. Betul. Bounce back-nya ya. Bener. Biasanya kalau orang jatuhnya gak belajar, jadi kayak batu ya jatuhnya. Dak, langsung ke tanah tuh. Kayak gelas, udah pecah lagi. Udah, gak naik lagi dia ke atas. Naik lagi, udah pecah. Iya. Tapi gimana caranya kita ngebedain? Ini jatuhnya jatuh batu sama jatuh bola nih. Nyali sih masalahnya. Nyali. Begitu kita putuskan bahwa kita adalah bola bekel, ya mantul gitu. Itu kan kita melihat diri kita sendiri ya. Mentality ya. Mentalitinya gue bekel, jatuh gak apa-apa lah gitu. Itu nyali, itu yang kita perluin, bahwa kita adalah man-made, sukses adalah man-made, dan manusia tuh co-creator to God. Kalifafil art itu artinya co-creator. Jadi Tuhan tuh kreator, kita tuh co-creator. Co-creator. Kita punya kemampuan mencipta.
Oke. Dan disitulah manusia beda dengan makhluk yang lain. Kemampuan sukses, kemampuan mantul, kemampuan itu semua tuh ada di manusia. Jadi gunakanlah hak kita sebagai co-creator to God. Kira-kira nih ya. Co-creator to God. Kalau kita lihat sekarang, kan banyak orang itu bilang, ayo kita semua bisa sukses dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang, semua orang sukses itu ilusi. Karena katanya nggak akan bisa semua orang sukses. Akan ada yang sukses, akan ada yang bekerja untuk yang sukses, akan ada juga yang memang gagal. Bagaimana Mas Mardigu mendengar statement itu? Apakah benar? Sukses itu tidak harus materi kan. Betul. Profesional yang bekerja mungkin dia cuman satpam sampai akhir hayatnya. Tapi Itu dia, sukses, tapi dia bahagia. happy, Benar. keluarganya akur, anak-anaknya ini dan lain sebagainya, dan gak ada masalah, yang penyakit nggak ada macam-macam. Itu sukses. Betul. Setuju. Kita nggak harus sukses adalah uang gitu ya. Bisa juga orang punya uang tapi keluarganya hancur, hidupnya nggak bahagia, ya nggak sukses juga. Nggak sukses juga. Mati gitu. cepat kena stroke. Nah, kayak gitu. Iya, Jadi karena nggak bahagia kan. ya kategori sukses. Sukses itulah, sukses in life itu kan bisa jadi ya bisa dibilang keuangannya mencukupi hidupnya. Nah itu tadi. Apa yang dia mau beli kebeli, anak-anak bisa bersekolah. Itu sukses. Jadi tidak harus sukses tuh harus punya Ferrari gitu ya. Enggak juga. Enggak juga gitu. Nah, meteran itu yang kita nggak boleh samakan manusia satu dengan manusia yang lain. Ini meterannya begini gitu ya. Itu nggak fair. Ada seseorang yang gue bahagianya jadi petani, dan petani nggak mungkin punya Ferrari. Lahan gue cuma 1000 meter gitu ya. Dan kalau ada duit buat petani, buat beli Ferrari pun dia akan beli sawah lagi. Beli sawah lagi gitu. Jadi kenikmatan dia bukan berferrari. Jadi buat gitu. ngasilin lagi gitu. Iya. Jadi berarti Mas Bosman ini selalu ngajarin orang sukses di kehidupanmu sendiri gitu ya. Agree. Bukan untuk orang menjadi kaya gitu. Betul. Iya, Betul. Iya. Tapi boleh nggak orang bermimpi pengen jadi kaya? Gampang kaya itu. Itu dia guys ya. Itu mindset yang harus kita punya. Gampang jadi kaya. Itu gampang. Karena kalau kita bilangnya terlalu susah, nggak bisa, nggak mungkin. Ya sudah. Jadinya kita nggak gitu. mungkin. Tapi kalau kita ngerasa bisa. Ya udah gitu. Alam bawah sadar, Tuhan melihat. Ya udah. Omongan diaminin. Selesai. Tapi kalau yang Mas lihat sekarang, apa sih kesalahan terbesar banyak generasi zaman sekarang? Malas gerak. Mager. Itu. Rebahan ya. Iya itu. Generasi tambis. Apa-apa jempol. Remote. Ini jempol. Berotot jempolnya gitu ya. Gak bisa. Kita punya sekian ribu muscle di otot kita. Kita punya otak segala macam. Itu memang harus gerak. Ya kita harus mulai gerak lah apapun. Entah olahraga, jalan. Itu ketemu orang, silaturahmi dan lain sebagainya. Harus mulai dilakukan. Kita gak bisa sewaktu muda kita nggak bisa selected friend. Sebuat teman sebanyak-banyaknya, kenalan sebanyak-banyaknya, gaul seluas-luasnya gitu, kopi sepahit-pahitnya gitu. Nah, itu dipenuhi dulu. Itu yang ya habis itu hidupmu enak lah. Iya. Makanya ada yang bilang katanya connection is rich ya. Karena nggak semua kekayaan itu uang, karena banyak orang punya uang tapi nggak punya koneksi juga habis juga uangnya. Tapi ada orang punya koneksi, uangnya nggak banyak jadi cepat banyak katanya Mas. Itu benar tuh, rumus kaya itu salah satunya adalah who is more important than what. Siapa lebih penting daripada apa? Siapa lebih penting dari apa? Jadi Bang Atta kalau kenal Luhut lebih mungkin sukses. Bener gak? Iya. Daripada punya ilmu 3 perpustakaan tapi gak kenal siapapun. Sendiri aja itu. Iya. Jadi buat sendiri aja. Jadi who is more important than what? What-nya ribuan buku dibaca tapi gak kenal siapapun. Iya. Tapi kenal Luhut tapi gak baca buku juga kita tajir. Iya. Iya Bang. Karena memang apa ya, mungkin karena Tuhan itu menciptakan manusia ini kan untuk berkomunikasi, saling membutuhkan. Gak ada manusia bisa hidup sendiri kan. Kalau Mati doang kita sendiri. di pelajaran agama
Islam versi saya itu kan Sod Lam Ta, itu hurufnya. Silah, tinggal taruh di mana tanda bacanya. Silah adalah komunikasi, supaya solo adalah sejahtera. Jadi bersilah dengan Allah namanya sholat, namanya Sod Lam Ta juga tulisannya. Bersilah dengan Rasulullah namanya sholawat, Sod Lam Ta juga. Bersilah dengan manusia, silaturahmi, Sod Lam Ta juga. Supaya solo, supaya sejahtera. Itu versi saya nih, beragama nih ya. Jadi penting kita silah itu, penting kita berkomunikasi itu. Karena itu sumber solo, sumber sejahtera. Oke. Sekali-sekali jadi ustadz boleh dong ya. Jarang-jarang nih kita lihat bosman kayak gini ya. Tapi itu keren. Nah, mungkin ini kita udah menuju ke akhir ya. Ada gak sih saran-saran dari Mas Mardigu untuk anak-anak muda yang pengen investasi untuk 10 tahun ke depan, mereka bagusnya investasi di bidang apa? Jadi investasi itu gini, prinsip investasi adalah is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Bahasa Indonesianya bukan berapa besar uang yang akan kita peroleh, tapi berapa berani uang kita korbankan. Jadi willing to sacrifice. Nah, sewaktu kita muda kita bekerja untuk uang, ngumpulin uang. Dan kita nggak boleh jadi budak uang selamanya. Umur 60, 70, 80 masih kerja untuk uang gitu ya. Suatu hari begitu tabungan kita cukup, make money work harder. Buat uang yang bekerja keras buat kita sholat aja dah. Ibadah gitu ya. Ibadah aja. Nah, make money work harder nih investasi. Investasi itu ada yang secara fisik kita aktif, namanya berbisnis. Investasi yang kita nggak ikut aktif, ya namanya jadi full investment gitu ya. Nah, saham salah satu yang portfolio yang boleh kita bagi-bagi ini untuk investasi, misalnya saham. Nah, sayangnya saham di masa perang seperti ini. Jadi perang, kita tahu bahwa saat ini perang berada di wilayah jauh, di Timur Tengah, di Asia Barat. Kita ini negara di Southern Hemisphere, di selatan Khatulistiwa. Sedikit perang di selatan Khatulistiwa. Semua perang tuh selalu di utara Khatulistiwa. Ribuan tahun. Gitu. Kita nih jarang perang kecil aja, tapi perang itu jarang. Nah, sekarang terjadi perang di sana, terus perangnya pakai attrition war, itu berbeda dengan bedil-bedilan. Jadi perangnya udah asimetrik, udah perang militer, ya perang ekonomi, ya perang dagang, ya perang minyak, ya ada oil shock dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 73 oil shock itu terjadi kenaikan 300% harga dari 7% kekuatan ekonomi dunia. Sekarang dari 20% terjadi 100% kenaikan harga. Tahun 73 itu 7 tahun recovernya. Kita menduga perang ini belum berakhir loh ini. Kalau perang semakin mundur perangnya, semakin lama recovernya. Jadi menurut ekonom-ekonom dunia saat ini, kalau perang berhenti sekarang, recovernya 3 tahun. Kalau perang berakhirnya akhir tahun 2026, recovernya lebih panjang lagi. Kalau akhirnya 2027 atau nggak pernah berhenti, maka dunia akan begini terus. Jadi saham, publik terutama, itu tidak direkomend. Itu pertama, di era seperti ini tidak direkomend. Karena saya portfolio saham saya mungkin udah 30 tahunan saya main saham. Saya tidak main yang ngeliatin Fibonacci turun naik daily trade. Saya gitu enggak. Mainnya 2-3 tahun. Dan main panjang ya. Kalau saya hitung setahun terakhir malah saya minus nih kondisinya. Tapi karena saya panjang ya udah. Jadi untung. Disimpan aja jangka panjang. Nah, kemudian di masa perang 2-3 tahun ke depan ini, anggap perangnya indirect ya kita ya. Kita masuk kategori tetap perang dengan BBM yang nggak mungkin murah harganya. Ini new normal. Ini new normal nih. Ada yang nanya, ini nanti akan kembali nggak harganya walaupun perang berhenti? Enggak. Ini adalah new normal. Udah kita menghadap dunia baru gitu ya. Saya melihat portfolio yang paling powerful adalah logam mulia. Logam mulia? Ya.
Karena kalau tanah invest 200 juta, 300 juta kebesaran, bener nggak? Rumah apa segala macam, sisanya Jualnya juga susah kan? jualnya juga susah. Nggak liquid. Saat ini yang beli 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta bisa ngumpulin pelan-pelan, kerja dapat 10 juta, 1 jutanya dibuang untuk investasi, 2 juta. Logam mulia. Logam mulia. Itu yang kita Emas, pikir. perak gitu ya. Emas, perak. Karena pas perang gini emas malah naik kan? Emas naik, itu hukum alamnya. Iya. Karena dianggap safe haven. Apa nih yang paling aman pada saat misalnya ya amit-amit Indonesia toto Selat Malakanya dijadiin ground floor medan perang gitu ya, battlefield gitu ya di Selat Malaka, walau alam kita nggak tahu, tapi ya amit-amit gitu sampai terjadi. Toto terjadi terus kita panik bawa duit 10 miliar ke Australia. Kita mau tuker Australian dollar gitu, Australia bilang apa rupiah? 17.000, 100.000 gue nggak beli. Wah kalau digituin Iya kan, karena panik itu nggak berlaku. Tapi kalau Iya. perak atau emas dimanapun sama harganya gitu kira-kira ya kira-kira. Jadi walaupun mereknya apapun, kalau yang mereknya penting apapun, emas perak ya dilihat sama. 999 ya udah gitu kan. Iya, Nah iya. itu yang kita pikir di masa kayak gini kenapa emas naik atau logam mulia naik gitu ya nilainya atau ini, karena banyak yang ngumpulin pelan-pelan tadi. Jadi dia ya saat ini emas atau perak saat ini mungkin tidak membuat seseorang langsung kaya, tapi yang jelas membuat orang tidak miskin. Menjaga value-nya. Menjaga value-nya gitu. Iya. Karena emang ini dari zaman Nabi ya emas ini ya. Benar. Kalau uang kan baru cetak sekarang. Betul. Ini dari zaman Nabi, jadi udah dan ini proven. langsung ciptaan Tuhan gitu Udah loh. proven. Gitu. Tapi Mas Mardigo pernah sempat bilang kalau perak ini harganya lebih naik lagi daripada emas dan lain-lain. Itu benar tuh Mas? Jadi perak jadi gini. Perak, Ini bukan financially advice ya, tapi aku jadi bertanya aja nih ya. perak itu kebutuhan bukan sebagai LM atau logam mulia saja, tapi perak ini sangat dibutuhkan industri. Oke. Dan AI membutuhkan banyak untuk perkian byte atau tera AI, sekian kilo perak dibutuhkan. Nah, negara penghasil perak itu kan Amerika Latin yang paling banyak. Jadi ini bicara seluruh dunia. Dan Amerika itu punya doktrin Monroe 1823, James Monroe presiden Amerika waktu itu, bahwa Western Hemisphere itu mulai dari kutub utara sampai kutub selatan di sisi barat itu harus steril di bawah pengaruh Eropa. Jadi Amerika harus mengontrol. Nah, jadi nggak heran kalau sekarang Trump pengen ngambil Greenland supaya wilayah ini menjadi dia ngambil Venezuela, bentar lagi Kuba dihajarnya, karena dia mau mengontrol ini buat perak tuh. Mengontrol peraknya, dan ujung-ujungnya kalau petrodolar ini gagal, petrodolar artinya setiap dolar di print itu ada minyak yang dibeli. Nanti mungkin AI dolar, setiap AI dipakai dolar di print. Ini roadmap Amerika 500 tahun ke depan. Agak konspiratif ya, teori konspiratif, tapi kita paham. Nah, karena itu perak tahun 2025 kemarin sampai sekarang naiknya 144%. Boleh cek di AI deh, AI atau di Google gitu ya. 144% dalam 1 tahun. Dalam lebih awal, jadi 1,5 tahun lah dari awal sampai April 2026 ini. Jadi 144%, sementara emas baru naik 80-an% gitu. Nah, karena bukan sekedar logam mulianya saja dibutuhkan, tapi demand atau permintaan market manufaktur terhadap perak memang lagi tinggi-tingginya. Jadi kita sih di organisasi saya memang 1 tahun terakhir kita fokus di jualan perak, dan kebetulan kita sekarang udah jadi market makers gitu ya. Karena yang lain harus 2-3 bulan nunggu, kita ready stock gitu. Jadi karena memang permintaannya tiap hari tuh kencang sekali orang menabung di perak itu. Jadi saya pikir sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, portfolio teman-teman bolehlah nabung perak sedikit-sedikit gitu. Jadi sisihkanlah dari uang penghasilan 10%, 20% gitu ya. Kira-kira gitu. Cicilin beli perak. Karena emang ada timku Mas, dia dari dulu sisihin gajinya mulai dari 200.000, 500.000 beliin emas. Interesting. 200.000, Iya. terus akhirnya naik gajinya invest 1 juta per bulan.
1.200.000, 1,5. Sekarang udah 3 kali lipat kali naik. Udah beli rumah, beli kos-kosan Mas. Dari tabungan Dari tabungan Mas. Cocok. Udah banyak asetnya gara-gara emas dari dulu. Iya. Dari harganya masih 300.000 300.000 per gram. Sekarang udah. Sampai kemarin 1,8 juta per gram dia masih beli terus. Iya. Masih, tapi naik lagi kan 2,6, 2,7. Betul. Sekarang katanya jual batangan udah 3 juta ke atas kan. Bener. Iya. Dan apakah ini akan turun? Belum kita lihat. Iya, nggak ada yang bisa janjiin ya ini bakal naik atau turun. Iya. Cuman kalau lihat dari track recordnya ya Masih terus. terus yang kita lihat aja di ChatGPT searching tuh emas 20 tahun terakhir penumbuhan setiap 5 tahun udah pas. Bener. Lihat aja tuh. Bener. Dan sekarang kalau boleh ditanya ya, anggap setahun ke depan gitu atau 6 bulan ke depan, bisnis apa yang garansi profit 10% gitu ya? Susah. Ada yang bisa garansi. Ini lebih secure nih gitu, bener nggak? Iya, lebih secure. Misalnya kita tawarin, ini bisnis kafe yuk gini, Iya. coffee shop yuk gini. Taruhlah 500 juta ya kan. Bener nggak? Iya, agak mikir tuh. Tapi begitu kita bandingkan dengan logam mulia, ya langit dan bumi gitu ya. Langsung kalah. Makanya di saat itu tuh mulai mikir sekarang mau bikin bisnis Mas. Di Mendingan masanya taruh, iya di masa ini ya. Mending beli emas aja apa bikin bisnis lagi. Kalau ada cabang juga emas aja atau bisnis lagi. Bener. Kecuali memang bisnisnya lagi seksi banget ya. Kayak kemarin pedal mungkin di 1 tahun pertama itu orang 8 bulan BP. Mungkin kalau ada resto-resto tertentu bisa 6 bulan BP. Tapi kalau memang kamu gak ada faktor-faktor marketing atau faktor lain-lainnya, wah itu cukup dipikirkan sih. Kalau belum punya 50 juta follower jangan main-main. Ampun. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mas Mardigu. Thank you banget Mas, Sama, udah mau welcome. sharing-sharing di sini. Semoga, mungkin terakhir nih, katanya Mas Mardigu suka bola juga ya? Oh sangat. Jadi ada salah satu sahabat nih, senior bola nih, dia bilang bola tuh yang paling keren adalah lu punya SSB katanya gitu. Oke. Jadi saya pikir oh gitu ya gitu. Akhirnya kita bangun SSB juga gitu ya, ada beberapa saat jadi ini di bikin daerah SSB. bikin SSB. Dan sebenarnya karena memang orang kampung kali hiburannya dulu kan bola aja gitu kan. Iya benar. Nah dan sekarang bola itu malah menjadi pemersatu. Iya benar. Jadi bentar lagi kan Haji Akbar nih, kita 11 Juni ya kita Pildun. Piala Dunia nih gitu ya. Nah jadi udah pasti saya udah di mana-mana udah nyiapin untuk nonton nih. Kan acara jam 11 sampai jam 11 malam sampai jam 11 siang kan acara waktu Indonesia. Iya benar. Jadi beberapa kafe saya 24 jam kan gitu Nonton ya, bola. supaya menyiapkan bola. Jadi setiap kafe itu minimum ada 5 TV baru ya kita pajangin. Ada beberapa lokasi Pildun. untuk menyiapin Piala Dunia. Saya ada. Dukung siapa Mas? Nah, saya suka Spanyol sebenarnya. Sebenarnya Spanyol. Tapi Spanyol ini kan lagi main keras sama Amerika. Oke. Pangkalan Amerika nggak boleh ada di Spanyol. Kalau Trump bete ini Spanyol nggak boleh main di Piala Dunia kali kan ini di Amerika kan. Nggak, tapi mudah-mudahan ada Lamine Yamal kan saya. Iya, bola sama politik mudah-mudahan nggak Amerika nggak atau Trump nggak ngacak-ngacak. Tapi Rusia bisa dicabut loh Mas. Makanya Iran kan ada Iran nih ada isu-isu nih katanya mengundurkan diri tiba-tiba. Makanya karena Iran di sana ntar ditembak lagi. Nggak Iya, tahu juga kita. takut juga Mudah-mudahan bola ini adalah Menyatukan sport, ya. menyatukan dan jangan gabungin politik atau ego politik dari ke olahraga gitu ya. Dan kasihan juga atlet-atlet. ada satu informasi menarik. Saya kan suka teori konspirasi. The Simpsons ini salah satu referensi saya di dalam menganalisa. Ini seru nih kalau udah mulai masuk ke sini nih. Dan apa yang badannya gemuk tuh bapaknya itu dia bilang kalau sampai Portugal kalah di final, gue bunuh diri katanya. Homers ngomong. Iya. Saya bilang, saya kaget juga karena film itu tahun 1978 memprediksi bahwa final bola itu antara final bola di Amerika dan Meksiko ini, dia tahun 78 udah memprediksi bahwa finalnya nanti itu adalah Portugal lawan Meksiko. Saya bilang nggak salah nih gitu ya. Jadi udah prediksi tahun 2026 ini final Portugal Meksiko. Iya. Dia ngomongnya tahun 78 bahwa suatu hari FIFA ini ada di Amerika dan finalnya itu, dan Homer sampai bilang
Kalau Portugal sampai kalah, dia megang Portugal, gue bunuh diri katanya. Saya bilang, dia udah tahu ada Ronaldo nih tahun 78. Dan ini Ronaldo main terakhir di Piala Dunia ya. Dan kalau juara jadi perfect kan dia kayak Messi. Makanya ini kayaknya seru nih megang Portugal gitu loh. Oke. Sebagai fans Ronaldo saya setuju dengan statement ini. Wah, itu serunya Piala Dunia ya. Nanti kita tunggu prediksinya, berarti Portugal melawan Meksiko. Itu prediksinya. Oh, Simpson. Kalau prediksinya Kalau saya tetap pegang Spanyol. Jadi Portugal Spanyol di final. Mudah-mudahan Portugal Spanyol. Mungkin nggak ya? Mungkin aja sih. Kartunya sih nggak tahu saya apa. Oh ya, kartu bagannya nggak tahu. Apakah ketemu di semifinal nggak tahu juga. Iya, Tapi cuman kemungkinannya menurutku tim terkuat Prancis. Habis itu ada Spanyol. Saya lihat Jepang kuat loh. Jepang lumayan. Portugal juga termasuk tim kuat. Argentina juga masih kuat banget. Menarik. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya Portugal Spanyol di final ya. Thank you. Sama-sama. Mas Mardigo, Bosman, sehat selalu, berkah terus. Amin. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.